Saya bersumpah demi Allah, saya punya ibu itu menemani saya punya ayah 27 tahun lamanya, nggak pernah berantem sama sekali. Yang kami tahu, yang kami dengar, yang kami saksikan, yang kami, walaupun dari orang lain, nggak pernah kita dengar, nggak pernah kita saksikan sama sekali. Ditambah lagi demi Allah saya bersumpah nggak pernah marah sekalipun kepada suaminya, nggak pernah minta sekalipun kepada suaminya, nggak pernah membantah sekalipun kepada suaminya, sehingga kita lihat bagaimana Allah memuliakan. Saya punya abah waktu meninggal nggak seperti saya punya ibu waktu meninggal kemarin. Jarang perempuan diantar jenazahnya seperti saya punya ibu kemarin. Untuk mengangkat tangan saja, untuk sholat saja sempitnya minta ampun, karena sangat saling berdesakan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurul mahjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita takdimi para habaib, para alim ulama. Ya alhamdulillah pada malam ini saya sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala, kedatangan beliau-beliau ini benar-benar memuliakan kita, dan kami tersanjung dengan kedatangan mereka semuanya. Semoga majelis yang dibuka ini menjadi sebab insyaallah majelis yang jadi jariah buat mereka semuanya, sehingga menghadiri pembukaannya ini insyaallah seterusnya selama majelis ini terlaksana, selama itu pula mengalir pahala untuk mereka semuanya. Alhamdulillah hadir bersama kita Habib Abdullah Dawile, Habib Saleh Maulad Dawile, Habib Ahmad Al-Jufri, Habib Tahir Al-Haddad, Habib Ahmad bin Smith, Habib Zain Al-Hasni, Habib Ahmad bin Syabakar, Habib Bakar Segaf, Habib Fahmi Segaf, Ya Haji Muhammad Rifai, Ustaz Nur Khalik, dan juga tidak lupa kepada Ketua Takmir Masjid Ustaz Samsul Huda, begitu pula Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Bapinsa, Kantib Mas dan Linnas, serta Banser, dan semua para pejabat yang hadir. Ya mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi hormat kami kepada mereka. InsyaAllah semoga dengan keberadaan kita, berkumpulnya kita bersama-sama para habaib, para kiai, kita semuanya diampuni dosa-dosanya, dikabulkan hajatnya, disembuhkan penyakitnya, dan semoga kita nanti dipertemukan dengan nabinya dan digolongkan bersamanya insyaallah di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena nikmat hidayah, taufik dan riayah, maka tidak mungkin kita akan berkumpul di tempat ini. Berapa banyak orang yang punya kesempatan, punya kesehatan, tapi Allah nggak beri taufik dan hidayah, tidak akan ada di sini. Tapi alhamdulillah kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan nikmat ruang, tidak ada sesuatu yang harus dikerjakan, sehingga alhamdulillah pada malam ini kita diberikan taufik dan hidayah Allah Ta'ala untuk menggembirakan Nabi, hadir bersama-sama dalam kajian Nabi. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam ini penggembira bagi kita kelak nanti ketika kita di padang mahsyar, ketika kita dihisab, dan ketika kita mendapatkan amal kebaikan, dan ketika kita melewati sirat insyaallah bersama golongan Nabi, dan selamat sukses secepat kilat bersama Nabi insyaallah, sehingga kita bertetangga masuk surga bersama Nabi semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita haturkan, kita persembahkan kepada haribaan junjungan kita, tauladan kita yang paling utama, yang mencintai kita melebihi daripada cinta siapapun juga kepada kita. Beliaulah Nabi kita Muhammad SAW, dan kepada seluruh sahabat, kepada seluruh kerabat, dan kepada seluruh pengikut sampai hari kiamat. Alhamdulillah, saya sangat bahagia, gembira pada malam ini kami diperkenankan dan diundang ke tempat yang mulia ini, dan semoga Darus Sholihin ini menjadi majelis yang terus berkibar sampai hari kiamat.
Karena bukan bangga-banggaan disebutkan tadi, ini adalah cabang yang ke-34 karena memang Darus Sholihin ini adalah sebuah majelis yang tujuannya itu adalah implementasi daripada keilmuan yang dipelajari selama di Dalwa. Sehingga kita serahkan kepada para alumni-alumni yang bertebaran di Nusantara ini. Kalau niat kami, cita-cita kami, rencana dan harapan kami, Majelis Darus Sholihin ini ada di setiap kota dan kabupaten di Indonesia semuanya. Tapi kalau terlaksana, alhamdulillah. Kalau nggak terlaksana, tapi niatnya sudah terlaksana dan semoga menjadi jariah buat kita semuanya. Alhamdulillah, Darus Sholihin juga nama adalah nama yang mulia. Yang pasti Darus Sholihin itu mempunyai nama yang terkait dengan tujuan daripada majelis ini. Tujuannya tidak ada lain adalah supaya kita semua menjadi orang soleh. Karena hanyalah orang soleh yang akan bahagia hidupnya di dunia sampai di akhirat nanti. Sementara untuk kita mencari orang soleh sekarang ini susah sekali. Tapi insya Allah dengan banyaknya majlis-majlis yang dibuat oleh para ulama di mana-mana, insya Allah banyak bermunculan orang-orang soleh. Kenapa demikian? Kenapa nama Darus Sholihin ini di dalam majlis ini terikat? Karena saya punya abah Habib Hasan Baharun yang mendirikan pondok pesantren Darul Dakwah rahimahullah rahmatal abrar wa askanana wa iyyahu fasihal jinan ya Hannan ya Mannan. Beliau 3 hari sebelum meninggal dunia, setelah kepulangan beliau pada hari Sabtu dari kota Malang karena mengantar jenazah almarhum al-mafurlah Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali al-Haddad, maka setelah kita makan di Kairo sore harinya setelah kepulangan kami, maka langsung kita menuju pulang ke Dalwa. Sampai di sana sebelum Isya. Dan subhanallah, saya punya abah kok tiba-tiba manggil semua anak-anaknya. Kami semuanya dibawa menuju ke belakang masjid tempat beliau dimakamkan. Lalu beliau tunjuk dengan tangannya, di sini saya dimakamkan. Dan nanti jangan dimakamkan di sini kecuali mamamu. Sedangkan kalau kalian meninggal di sana tempatnya. Termasuk saya punya adik perempuan yang sekarang menjadi pengganti daripada ibu saya. Semoga Allah menjaganya, memanjangkan umurnya, sehatkan badannya. Beliau bertanya, kalau nanti ayah meninggal di mana Abi? Ya di situ nanti. Gelap Bi, nanti terang sudah. Alhamdulillah sekarang sudah terang di sana. Dan semoga kita enggak cepat-cepat meninggalinya. Masih banyak yang bisa kita lakukan insyaallah. Sehingga kita semuanya masih panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa dibangkitkan bersama ayahanda, ibunda yang tercinta, dan semoga kita semuanya juga termasuk yang disambut ketika meninggal dunia oleh Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Setelah beliau itu menunjuk tempat makam beliau, tiba-tiba beliau mengajak kami kembali menuju ke kantornya. Di kantornya itulah kemudian beliau katakan begini, ada beberapa wasiat dan nasihat yang disampaikan kepada kita. Di antaranya adalah kalian harus tahu pondok ini dari mulai tanahnya, bangunannya, mobil-mobilnya semuanya bukan dibeli dengan uangnya pondok semua atau uang donatur semuanya, tidak. Tapi ada uangnya Abi di sini. Abi sebagai seorang kiai, seorang ustadz, seorang mudirul ma'had, banyak para wali santri yang datang kepada Abi ngasih hadiah, itu pribadi untuk Abi. Abi juga berdakwah di mana-mana, Abi dapat hadiah, itu juga pribadi untuk Abi. Tapi semuanya itu sudah Abi gabungkan dengan uang pondok. Dan dengarkan ikrarnya Abi. Abi berikrar bahwasanya semua yang Abi miliki di pondok ini maupun di luar pondok ini semuanya Abi wakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Di saat itulah kemudian beliau masih sempat berkata begini. Tapi jangan sampai kalian kemudian merasa bahwasanya Abi ini adalah orang tua yang jahat karena tidak meninggalkan warisan untuk kalian. Karena Abi ini begini karena sebagai ayah tugasnya Abi bukanlah untuk mencarikan rezeki buat kalian. Yang memberikan rezeki Abi dan kalian semuanya itu sama, yaitu Allah. Urusan rezekinya Abi itu Allah yang menanggung. Urusan rezeki kalian juga Allah yang menanggung, bukan Abi. Tugasnya Abi sebagai ayah adalah bagaimana caranya supaya mendidik anak-anak Abi semuanya itu menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Dan Abi yakin pada saat itu beliau katakan, ya semoga seperti keyakinannya. Abi yakin kalian semuanya insya Allah soleh dan solihah. Abi didik sendiri di pondok ini.
Setelah itu Abi kirim ke Mekah, Abi kirim ke Madinah, dan sekarang kalian sudah kembali kepada Abi. Kalau sudah soleh, Abi nggak khawatir lagi. Mau kapan saja meninggalnya, tidak meninggalkan harta, sama sekali Abi tidak merasa khawatir. Kenapa? Abi sangat berpegang teguh dengan 2 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama Allah Ta'ala firman, wa huwa yatawalla sholihin. Allah sedia akan mengurus orang soleh. Urusan dunianya, urusan tetek bengeknya, urusan finansialnya, urusan apa saja semuanya kalau sudah soleh Allah sedia akan mengurus. Nggak perlu dia itu pontang-panting kemana-mana dan sebagainya, Allah sedia akan mengurus asalkan dia orang soleh. Ayat yang kedua yang dijadikan sebagai landasan dan sandaran oleh saya punya abah, sehingga dengan mudahnya beliau itu dengan mantapnya tanpa pikir-pikir lagi, lancar ucapannya ketika beliau mengikrarkan wakaf seluruh hartanya, adalah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, innal ardo yarisuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini, dimanapun kita berpijak, sebagai apapun kita, apapun modal yang Allah berikan pada kita, tidak akan kita menikmatinya. Kita punya istri yang cantik, nggak bakal kita menikmatinya. Kita punya harta yang melimpah yang banyak, nggak bakalan kita menikmatinya. Kita punya gelar, kita punya jabatan yang tinggi sekalipun, tidak akan kita menikmatinya dalam arti membahagiakan kita, kecuali kalau kita orang soleh. Karena Allah Ta'ala sudah menyatakan bahwasanya bumi ini yang menikmatinya hanya orang soleh. Kalau tidak soleh, nggak bakal dia akan mendapatkan nikmat. Sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya tersebut bukan cuma diawali dengan sumpah, tapi beberapa kali sumpah. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Demi kota yang mulia ini, yaitu kota haram yang engkau tinggal di dalamnya, demi Nabi Muhammad maksudnya. Wa walidin wa walad, demi semua orang tua yang pernah melahirkan dan yang tidak pernah melahirkan. Aku ciptakan manusia semuanya dalam kesusahan. Hanya orang soleh yang tidak susah. Hanya orang soleh yang menikmatinya. Saya di kota ini pernah bertemu dengan satu orang yang pengakuannya dia mengatakan istrinya itu tercantik di kota Malang. Nggak usah disebutkan siapa dia, itu ghibah itu namanya. Di mana beliau katakan, demi Allah Bib, kalau istri saya ini sekarang ini telanjang, syahwat pun nggak ada. Kenapa? Karena terlanjur tidak solehah. Sehingga apa? Dia tidak menikmati suaminya dan dia juga tidak menikmati istrinya. Begitu pula harta benda yang banyak, silahkan kita punya harta benda yang banyak. Selama kita belum menjadi orang soleh dan soleh, tidak akan kita menikmatinya. Sudah dipastikan. Allah yang punya dunia ini, Allah yang punya langit ini, Allah menciptakan manusia ini, Allah menciptakan modal semuanya, maka Allah pula lah yang sudah menyatakan di dalam Al-Qur'annya tidak akan menikmati kecuali hanya orang soleh saja. Sehingga tidak ada majelis yang lebih baik daripada menjadikan orang-orang yang hadir itu orang soleh, supaya mereka bahagia. Karena bahagia itu yang kita cari-cari. Bahkan kita tuh potang-panting cari gelar setinggi-tingginya, cari jabatan setinggi-tingginya, cari harta benda seluas-luasnya, cari pengaruh yang selebar-lebarnya, semuanya itu kita cari, itu tujuannya satu, supaya bahagia. Padahal bahagia itu ternyata sebuah hal yang sifatnya itu relatif. Allah berikan kepada orang yang gak punya, Allah berikan. Orang yang punya juga Allah berikan. Karena bahagia itu ternyata bukan finansial. Bahagia itu bukan ketampanan. Berapa banyak orang yang tampan tapi nggak bahagia. Berapa banyak orang yang kaya raya tapi nggak bahagia hidupnya. Bahkan ada satu orang yang meneliti. Karena mohon maaf, jadi saya ini seorang akademisi. Jadi supaya difahami bahwasanya penelitian itu bisa dikategorikan sebagai setengah mukjizat. Semua itu atas dasar data. Jadi data itu sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai setengah mukjizat. Kenapa? Benar, hasilnya itu mendekati kebenaran dengan metodologi penelitian yang sesuai dengan yang diajarkan. Bahwasanya
Ada satu orang yang meneliti apakah ada di Baghdad yang ditelitinya, orang yang bahagia hidupnya. Dalam arti sesuai dengan harapannya. Dia cari satu orang, diteliti, satu hari sudah dipastikan enggak bahagia. Satu minggu enggak bahagia. Ada lagi satu orang sampai sebulan hanya enggak bahagia juga. Sampai ada satu orang diteliti sampai 3 bulan lamanya. Namanya Ibn Jurayj. Ibn Jurayj diteliti sama dia. Dari mulai hartanya, dari mulai pengaruhnya, dari mulai rasa hormat masyarakat kepadanya, cinta mereka kepadanya, dan lain sebagainya. Semuanya sempurna. Sehingga setelah 3 bulan dipastikan oleh dia, mahat mustari illa Ibn Jurayj. Ibn Jarih namanya Ibn Jurayj. Mahat mustari illa Ibn Jarih. Enggak ada satu orang pun yang senang hidupnya kecuali satu, yaitu Ibn Jarih saja. Diumumkan, dia bangga dengan hasil penelitiannya. Di pasar-pasar dia sebut, di mana-mana dia sebut, sampai suatu waktu kedengaran oleh Ibn Jarih. Maka kemudian dia penasaran dengan orang yang mengatakan itu, sehingga dipanggilnya. Benar kamu yang mengatakan begini? Kalau iya benar, saya sudah pastikan itu. Saya sudah ikuti kamu, kemana-mana saya ikuti. Yang benar semua harapan manusia itu ada dalam diri kamu. Kemuliaan ada dalam diri kamu, harta benda ada dalam diri kamu. Setiap hari rumah kamu terbuka, setiap orang yang mau makan datang ke rumah kamu. Orang memuliakan kamu, orang mengagungkan kamu, menghormat kamu, semuanya. Oh begitu, Galia. Masih sampai sekarang kamu yakin bahwa aku adalah orang yang senang, bahagia di dunia, Galia? Ayo kalau kita ikut ke rumah, diajak ke rumahnya. Begitu dimasukkan ke rumahnya yang begitu besar, begitu indah. Pintunya saja seakan-akan yang masuk itu adalah seseorang yang tipe badannya itu raksasa. Dari sangat tingginya pintunya. Bayangkan pintunya saja 4 meter. Padahal orangnya cuma nggak sampai 2 meter. Besar, sehingga dia bilang, wah betul apa yang saya teliti. Dibawa ke tempat kamarnya, tempat penyimpanan harta bendanya, dibuka, isinya emas, berlian, permata, perhiasan macam-macam, semuanya ada di situ. Sehingga dia kata, nah anak saya bilang apa? Mahat mustari ila Ibn Jarih. Diperlihatkan istrinya 4, cantik-cantik semuanya. Anak-anaknya ganteng-ganteng semuanya, berprestasi semuanya. Tuh kan saya bilang, masih kamu katakan saya ini termasuk orang yang bahagia hidupnya yang tidak dialami oleh orang lainnya di Baghdad ini, Galia. Tambah yakin saya. Oh kok gitu, ikut saya. Dibawa ke kamarnya. Itu sampai di kamarnya, maka kemudian dibuka bajunya. Itu dibuka bajunya, diperlihatkan di belakangnya itu ada eksim yang dia alami, yang beliau menjangkit atau penyakit ini itu dari mulai 30 tahun yang lalu. Rasa gatalnya luar biasa dan merata di belakang punggungnya, sehingga dia katakan, demi Allah kalau seumpama Allah mau memindahkan ini kepada kamu, semua yang aku miliki aku berikan kepada kamu. Di saat itulah dia mengatakan, mahat mustari hatta Ibn Jarih. Gak ada orang yang bahagia dengan dunianya, gak ada. Bahagia itu dengan Allah, ada. Bahagia dengan taatan, ada. Bahagia dengan Nabi Muhammad, ada. Bahagia dengan kesalehan, ada. Sebagaimana Nabi SAW sabda, innal mu'mina sarrathu hasanatuhu sa'athu sayyi'atuhu. Orang mukmin itu kalau sudah berbuat senang, bahagianya luar biasa. Seperti kita sekarang, kalau kita mukmin datang ke tempat ini, ya Allah bahagia saya di sini. Nah itu mukmin. Tapi kalau semua kita berbuat maksiat, maka itu menjadi sedih terasa. Ah itu orang mukmin. Semoga kita termasuk semacam itu. Ah itu bahagia. Tapi kalau bahagia dengan istri, bahagia dengan keluarga, bahagia tidak. Tidak diberikan dengan finansial, tidak diberikan dengan dunia dan sebagainya. Tapi kebahagiaan itu adalah kalau sudah berasaskan, berdasarkan, berlandaskan kepada Allah dan Rasulnya, itulah kebahagiaan. Dan tidak mungkin kita akan merasakan bahagia semacam itu kecuali kalau kita ini termasuk orang yang soleh dan solihah. Oleh karenanya, kalau namanya saja banyak soleh dan solihah, tapi orang yang berperawakan, yang berbentuk, yang bersifatkan soleh dan soleh itu sedikit sekali. Saya ambil contoh, saya punya abah. Bagaimana hidupnya itu, di antara wasiat dan pesan disampaikan, beliau katakan begini, kalian pikir
Nanti kalau Abi sudah meninggal nanti, pondok ini seperti keadaan Abi sekarang ini, seperti yang Abi alami. Apa maksudnya? Saya punya abah berkata begini, dari mulai buka pondok tahun 81 sampai tahun 99 beliau meninggal dunia, tidak pernah ada satu hari tidak pinjam dan tutup pinjaman. Hutang, tutup hutang, hutang, tutup setiap hari. Apa kata saya punya abah? Ini untuk mengangkat derajat saya. Tapi nanti kalau Abi meninggal, nanti yang bantu ke pondok Dalwa itu datang sendiri ke sini. Subhanallah. Jadi ternyata seperti yang disampaikan saya punya abah, jadi Dalwa itu begitu banyak bantuan dohir, bahkan saya kesangka cuma dohir saja, tapi ternyata bukan cuma dohir, batin juga. Karena kalau kita hitung-hitung kalkulasi nggak mungkin, bayangkan setiap hari yang namanya tukang itu 520 tukang setiap hari. Zamannya saya punya abah paling banyak tukang itu waktu ngecor itu 40 orang. Zamannya saya punya kakak ini, abang ini 520 tukang setiap hari. Dari mana? 40, hampir 40% yang kita tanggung. Tapi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saya punya abah. Maka nalillah baqiya wastamar. Ini semuanya yang dididik oleh saya punya abah dalam diri anak-anaknya itu seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, bagaimana saya punya ibu. Kadang-kadang saya berpikir juga. Jadi artinya kita menahan saja untuk wajah kita selalu tersenyum kepada orang itu susah sekali. Tapi saya punya ibu, Masya Allah, 27 tahun lamanya demi Allah saya bersumpah ini di masjid dan ini di mimbar, tempat dakwahnya Nabi, tempat yang sangat mulia. Saya bersumpah demi Allah, saya punya ibu itu menemani saya punya ayah 27 tahun lamanya, nggak pernah berantem sama sekali. Yang kami tahu, yang kami dengar, yang kami saksikan, yang kami, walaupun dari orang lain, nggak pernah kita dengar, nggak pernah kita saksikan sama sekali. Ditambah lagi demi Allah saya bersumpah nggak pernah marah sekalipun kepada suaminya, nggak pernah minta sekalipun kepada suaminya, nggak pernah membantah sekalipun kepada suaminya, sehingga kita lihat bagaimana Allah memuliakan. Saya punya abah waktu meninggal nggak seperti saya punya ibu waktu meninggal kemarin. Jarang perempuan diantar jenazahnya seperti saya punya ibu kemarin. Untuk mengangkat tangan saja, untuk sholat saja sempitnya minta ampun, karena sangat saling berdesakan dan sebagainya. Siapa dia? Sampai Allah Ta'ala kemudian menampakkan dia adalah seorang wanita yang solehah. 3 hari hatam Quran, nggak pernah ghibah orang, nggak pernah didik dengan didikan. Sehingga kita itu kalau sedih itu, kalau sudah memikirkan saya punya ibu, kalau orang itu berpikiran ada ibunya yang bawel, ada ibunya begini, ada, kita sulit. Sehingga apa yang kurang daripada ibu saya itu? Bahkan mengadu saja nggak pernah. Mengadu-adu sakit perutnya mama misalnya, nggak pernah sama sekali. Nah, jadi bahkan pernah beliau itu jatuh di kamar mandi, kita nggak tahu dan nggak pernah bilang, sampai selama 2 bulan lamanya, karena kami merasa heran kok jalannya itu pincang. Akhirnya kita bawa ke dokter tulang. Ketika di ronsen, kaget-kaget kita, ternyata penyambung antara paha dengan pinggul itu pecah. Bagaimana tidak merasakan sakit? Padahal dia tetap jalan. Jalan, setiap jalan ini adalah suatu tempat di mana pijakan, kaki pijakan ini, tapi kok nggak bisa, kok tahan merasa tidak sakit dan mengadu. Sampai kemudian setelah kita tahu, baru kemudian dioperasi, diganti dengan buatan. Tapi subhanallah dari mulai operasi sampai praoperasi sampai terapi semuanya nggak pernah mengatakan aduh, nggak pernah. Sampai subhanallah yang namanya perasaan anaknya pun dijaga. Jangan pernah perasaan orang lain, perasaan anaknya dijaga. Nggak pernah beliau menolak langsung, itu nggak pernah. Jadi sampai saya punya abang itu, Habib Zain itu terakhir kali dia ingin sekali membawa saya punya ibu untuk jalan-jalan. Kesenangannya beliau itu jalan-jalan ke mall, ke TP, ke Pakuwon, bawa saudara-saudara perempuannya untuk apa, nanti di sana dibeli-belikan. Itu hobinya saya punya ibu. Subhanallah, begitu kami akan bawa ke sana, katanya saya punya ibu almarhumah, coba tanyakan sama apoteker, ada nggak obat yang menghilangkan sakit di sini? Gitu. Sampai berkata begini, mau nolak itu nggak mau langsung nolak. Gitu. Ini loh soleh, jaga perasaan semuanya. Soleh itu siapa? Soleh itu adalah alladzi adda hukukillah wa hukuk ibadih. Yang dia melaksanakan semua haknya Allah dan hak hamba-hambanya, itu orang soleh. Soleh saja sudah bisa kita dapatkan
makom yang tinggi, mendapatkan kemuliaan berupa kebahagiaan di dunia, apalagi sampai lebih daripada itu, para wali dan sebagainya. Oleh karena itu, saya masih teringat, dan semoga Habib Hussein Segaf selaku ketua Darus Shalihin, begitu pula Habib Yahya wakilnya, dan semua yang pengurus ya ikut menjalankan roda Majlis Darus Shalihin ini, semoga seperti yang diajarkan oleh saya punya abah. Di mana saya punya abah selalu mengatakan begini, dan ini bukan cuma ajaran saya punya abah. Saya pikir ini ajaran saya punya abah, tapi ajarannya habaib ini. Kalau mau tahu ajarannya habaib, ya kayak begini ajarannya. Apa kata saya punya abah? Kalau mau dakwah diterima dakwanya, maka kamu itu harus melewati 3 tahapan dulu sebelum berbicara. Apa itu, Bi? Yang pertama, kamu harus lihat dari ujung sampai ke ujung semuanya, untuk memastikan semua yang ada di depan kamu itu lebih baik dari kamu. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain, jangan pernah. Untuk supaya kamu itu bisa merealisasikannya, Abi punya 2 pertanyaan. Ingat terus ya, supaya kamu itu merasa seperti itu. Yang pertama, kamu berani bersumpah, ada satu saja kebaikan yang pernah kamu lakukan sekarang pasti Allah terima. Ada yang berani bersumpah di antara kita? Salawat Nabi pasti diterima. Ya kalau kita meninggal dalam husnul khotimah, nggak ada. Lalu yang kedua, kamu berani bersumpah, ada dosa yang pernah kamu lakukan dulu, ya sekarang sudah pasti Allah ampuni dan diterima taubatnya. Ada yang berani bersumpah? Nggak ada yang berani bersumpah. Nah, terus kalau kamu nggak berani bersumpah dengan 2 sumpah tadi, atas dasar apa kamu merasa lebih baik daripada orang lain? Iya, kamu sekarang begini, kamu nggak tahu bagaimana akhirnya. Rasulullah SAW telah bersabda, fa innal umura kullaha bikhawatimiha. Setiap orang itu ditentukan sekarangnya, tapi setiap orang itu ditentukan di akhirnya. Ini adalah akhlaknya, bukan akhlaknya atau wasiatnya saya punya abah, tapi kakek moyang kita daripada habaib seperti itu. Sehingga kami teringat bagaimana selevel Habib Abu Bakar Adani yang dikhurafat-khurafatkan oleh sebagian yang mencintai para habaib. Saya katakan mencintai, bukan membenci. Karena membenci dan mencintai itu nggak bisa dipaksa. Ya, sekali lagi, mencintai dan membenci nggak bisa dipaksa. Rasulullah kenapa pada waktu beliau itu masih hidup, beliau katakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kepada Sayyidina Fatimah Zahra, kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang mereka itu disebutkan oleh Nabi SAW, ana wa iyyahum fil jannati hakadha. Itu beliau katakan begini, man ahabbakum fa huwa mu'min, wa man abghadakum fa huwa munafiq. Yang cinta kepada kalian dia adalah seorang mukmin, dan yang benci kepada kalian dia adalah seorang munafik. Mukmin dan munafik itu nggak bisa dipaksakan. Itu kehendak Allah. Sehingga kita lihat bagaimana seorang Habib Bakar Al-Adani, beliau ayahnya adalah Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, ayahnya lagi Abu Bakar Sakran, Abu Bakar Sakran ayahnya lagi Habib Rahman As-Segaf, Segaf ayahnya adalah Muhammad Maulid Dawile bin Ali Al-Ghayur bin Ali Maulad Darat, kemudian bin Alwi Al-Ghayur bin Faqih Mugaddam. Beliau yang mengatakan kalau seumpama ada yang mencium tangan saya, seakan-akan itu menempeleng saya. Kalau ada seseorang di antara kalian yang sampai cium lutut saya, apalagi kaki saya, seakan-akan itu mencungkil kedua mata saya. Gak ada sama sekali. Ngapain kita memperbudak orang? Mana ajaran Habib memperbudak orang? Gak pernah sama sekali. Jadi ini salah satu contoh. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, kita mendapatkan bagian daripada cerita-cerita datuk kita. Masih gak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan datuk kita. Saya punya abah, nggak usah jauh-jauh, saya punya abah saja dulu. Jadi di antara habaibnya saja, saya punya abah ini kan wajahnya kan kurang ngarap. Sampai saya itu pernah sukton juga. Ini Baharun habaib apa bukan ya? Kenapa? Sampai saya punya abah itu sama jamaah-jamaah sendiri dikatakan haji, assalamualaikum haji gitu. Tapi saya punya abah ketawa, waalaikumsalam, senyum gitu. Nah, sampai saya pernah suatu waktu diundang oleh salah satu habaib di orang kaya di Surabaya. Kebetulan waktu itu dia sedang melaksanakan walimatun nikah. Setiap Habib datang suruh masuk ke dalam. Habib datang masuk ke dalam. Saya sama Habib Hasan datang suruh ditaruh teras itu. Saya namanya anak kan bangga sama orang tuanya ya. Walaupun gini-gini kan Baharun gitu loh.
Akhirnya saya bilang, saya punya Abi kan pakai gamis. Dulu nggak, mohon maaf, nggak ada orang pakai gamis dulu kecuali saya punya abah waktu pertama kali. Pondok yang paling pakai gamis itu pertama kali Dalwa. Itu beliau yang awal-awal itu beliau. Jadi jarang sekali orang pakai gamis pada saat itu. Habib punya pondok, Habib terus punya pesantren. Kenapa kok Habib terus ini? Subhanallah, waktu itu ternyata saya punya abah itu langsung manggil saya, bilang, kamu merasa bahwa saya tempat ini gak pantas ya untuk Abi sama kamu? Iya Bi, Abi kan mau Habib. Abi kan seorang dai, seorang ustadz, seorang mudirul ma'had malah gitu, punya pondok pesantren. Kok taruh di sini? Apa kata saya punya abah? Kalau Baharun itu tempatnya di sini. Baharun itu ni'alul habaib katanya. Jadi Baharun sendalnya habaib. Nah, gitu. Makanya saya katakan Baharun gitu loh. Nah, itu loh Baharun. Nah, jadi subhanallah, kalau kita melihat bagaimana kakek moyang kita, Habib Bakar As-Segaf, Habib Soleh Tanggul, semuanya sudah melewati yang semacam itu. Kenapa? Kita terima kasih kepada para kiai, para alim ulama yang mau mengumpulkan mereka. Alhamdulillah, syukur. Harapan kita cuma satu. Keinginan kita para habaib cuma satu. Apa itu? Semuanya sesuai dengan rencananya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW selalu mengatakan innama ana basyarun mislukum, aku ini manusia biasa sama lo seperti kalian. Sering kali beliau itu sampaikan. Apa maksudnya, tujuannya? Beliau berkata demikian. Sebagaimana kita punya rencana, kita punya cita-cita, kita punya angan-angan, kita punya kehendak, kita punya yang namanya harapan. Nabi juga seperti itu. Nabi punya cita-cita, Nabi punya rencana, Nabi punya harapan, Nabi punya kehendak. Kalau kalian ingin tahu semuanya, apa kehendak Nabi, cita-cita Nabi, angan-angan Nabi, tidak ada satu pun daripada umatnya kecuali masuk surga bersama Nabi Muhammad. Itu yang kita pikirkan. Sehingga saya punya abah itu berwasiat dengan 3 wasiat yang sangat sulit untuk kita laksanakan. Tapi gimana lagi, ini wasiat. Itu beranjaknya itu, berangkatnya itu karena apa? Karena dasar syafaqah yang sangat luar biasa. Apa itu? Saya punya abah berkata begini, jangan pernah berhentikan anak-anak santri ataupun santriwati karena tunggakannya belum terbayarkan. Alhamdulillah. Jadi sampai sekarang masih yang namanya setiap tahun itu utangnya anak-anak miliaran rupiah itu biasa itu. Tapi kalau bisa bayar tepat waktu. Karena kita belum sampai makomnya saya punya abah. Cuma itulah kita laksanakan tetap. Yang kedua, jangan pernah menolak. Kalau sudah ada murid datang ke sini, dia sudah yakin, sudah percaya, apalagi sudah bawa tasnya, jangan ditolak. Kalau ditolak kemudian gak jadi mondok, maka mulai saat itu semua maksiat yang dilakukan kamu yang nanggung dosanya sampai hari kiamat. Sampai segitunya. Ini dipikirkan oleh baik. Ini dipikirkan oleh kita. Gitu. Nah, sehingga apa? Bukan kita itu mau bangga-banggaan pondok Dalwa banyak orangnya, enggak sama sekali. Demi Allah kami enggak mau. Malah dengan tambah banyak tambah terbebani. Cuma masalahnya ini gimana mau menolak daripada wasiatnya saya punya abah. Kami sudah merencanakan, sudah memfilter yang namanya murid kita enggak terima kecuali harus melewati tes dulu, melewati ini, melewati koordinator yang ada di sekitar tempat mereka berada dan sebagainya, sehingga kami buka pendaftaran rencananya 3 hari, baru 1 jam kita sudah akan mencanangkan menerima murid cuma 1.500 karena tempat yang ada segitu, baru 1 jam sudah habis 1.500. Nah terus mau gimana? Ini satu contoh. Nah, tapi kita lagi yang nanggung bangun, cepat-cepat bangun Dalwa 5, nggak sampai 6 bulan dari mulai sebelum Sya'ban itu sudah langsung kita betul-betul, karena Sya'ban sudah ketahuan berapa yang mau masuk murid baru. Nah, jadi sekarang masih ada yang pakai tenda lagi. Nah, ini satu contoh. Kita nggak punya kemampuan. Kalau harta benda Rasulullah sudah mendoakan, Allahumma ja'al rizqa ahli baiti kafafan, jadikan rezeki keluargaku cukup. Tapi yang paling besar dalam kepikiran kita adalah bagaimana Rasulullah senang kepada kita, bahagia kepada kita, bangga kepada kita. Karena tidak ada seorang pun di antara kita, mau habaib, mau yang bukan habaib, semuanya punya tuntutan daripada Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Nabi Muhammad tidak pernah meminta harta benda, Nabi Muhammad tidak pernah minta perhatian, jabatan, dan sebagainya, tidak. Tapi Nabi SAW cuma minta balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat.
Apa yang bisa kita dapatkan di sini? Sampaikan kepada keluarga. Kita nggak bisa ngasih hidayah, nggak bisa. Jangankan kita, selevel Nabi SAW ditegur oleh Allah Taala. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Allah yang memberikan hidayah. Cuma kita itu gimana caranya menjadi sebab turunnya hidayah? Sampaikan. Apa yang kita dengarkan, sampaikan. Ayat kita dengarkan, sampaikan. Yang penting kita sampaikan. Kalau kita sudah sampaikan, berarti itu adalah kita melaksanakan perintahnya Nabi, permintaannya Nabi. Hanya itu saja yang diminta oleh Nabi SAW. Ayo sama-sama. Kalau kita melihat orang yang lain di sini ini, kalau mau tahu barometer keimanan kita sampai kemana, ke batas mana, kita lihat. Kalau kita lihat sampai-sampai kita, oh ini orang Arab, oh ini orang Madura, ini orang Banjar, belum sempurna keimanan kita. Tapi kalau sudah kita melihat, oh ini saudara saya, karena dia lebih tua, abang saya, kakanda saya, ini lebih muda, berarti adinda saya. Kalau sudah seperti itu, itulah keimanan. Sehingga Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Nggak usah kita cari-cari tanda-tanda yang lainnya, iman itu gimana, apalagi kita harus pakai baju takwa supaya kita terlihat sebagai orang yang bertakwa. Nggak perlu. Tapi lihat bagaimana kita itu merespon orang yang di sekitar kita. Kalau kita masih melihat orang yang bermaksiat, kemudian kita tidak sakit hati kita, seakan-akan ini yang bermaksiat ini kalau terjadi pada anak kita bagaimana? Kita tidak merasa seperti itu, kurang iman kita. Itu yang kita pikirkan. Ayo sama-sama, itu yang kita pikirkan sama-sama. Kita berterima kasih. Nggak mungkin kita sendiri bergerak. Kita harus bergotong royong. Kalau yang namanya setan menghadapi Nabi dan juga mereka-mereka yang membela Nabi, ya pasti membenci. Selama masih ada setan, selama itu pula masih ada yang benci kepada kita, nggak mungkin kita itu lepas daripada mereka. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah kita bisa meniru. Kalau Nabi sampai diinjek-injek kepalanya, Nabi itu sampai yang namanya kotoran itu dituangkan di atas kepalanya ketika bersujud. Kita nggak pernah diinjek, cuma dikata-katain alhamdulillah. Nah tapi begitulah, jadi dari semenjak Nabi sampai kapanpun ya orang yang berjuang ya pasti dibenci. Tapi bagaimana kita itu menjalani kehidupan yang penuh dengan dilema semacam ini? Nabi SAW sudah berwasiat. Apa wasiatnya Nabi SAW? Ittaqillah haitsuma kunta. Yang penting kita bertakwa kepada Allah. Selama kita bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, jangan khawatir. Gak bakal ada sesuatu yang terjadi yang tidak menjadikan kita bahagia. Bahagia kita. Dikatain orang bahagia. Ada yang datang bertanya, antum enggak terbawa? Enggak, nah, sama sekali. Demi Allah sama sekali enggak, sama sekali. Malah kita bersyukur, alhamdulillah. Jadi sebab tadinya kita itu semua dielu-elukan gini, alhamdulillah. Jadi enak. Jadi enggak kena mata kita. Kemarin Masya Allah Habib sampai menangis-nangis. Saya paling nggak suka seperti itu. Orang nggak tahu dia kalau saya pemain bola. Semalam masih main bola saya. Kenapa? Saya nggak mau terima dengan keadaan. Saya umur 50 tapi saya masih main bola. Kenapa? Badan saya seperti saya punya abah berpesan, Segaf, Abi nggak pernah memaksa Segaf jadi orang alim. Tapi ingat, kalau sudah milih ilmu jalur hidup inti, mulai saat itu inti bukan milik inti. Inti bukan milik keluarga, inti milik Allah dan Rasulnya serta milik umat semuanya. Harus jaga makan, kita harus jaga. Sekarang ada kasih makanan. Tadi Masya Allah makannya enak-enak. Tempe, aduh itu kesenangan saya itu. Dari mulai tempe yang dimasak santan, Masya Allah, itu kesenangan saya. Tapi saya puasa intermittent sekarang ini. Besok baru makan, sehingga saya bilang tempenya saya bawa ya, besok saya makan. Tahan, bukan saya nggak tahan, lihat yang kayak gini di depan saya nih. Nah, itu luar biasa. Tapi gimana lagi? Saya bukan milik saya. Saya jaga olahraga, jaga semuanya. Nah, jadi hidup untuk Nabi Muhammad. Ayo sama-sama. Bahkan ada satu orang yang dia bermimpi Nabi SAW. Beliau katakan, sampai kepada umatku dua hal. Yang pertama, kalau mereka ingin dekat kepadaku dengan kedekatan yang cepat, kilat dan kuat, lakukan semua aktivitasnya untuk membahagiakan aku dan mengembirakan aku. Lakukan, kita cari uang untuk bahagiakan Nabi Muhammad. Kalau kita mau dapat uang banyak, kita membahagiakan keluarga kita, itu membahagiakan Nabi Muhammad. Enggak harus kita bantu Nabi Muhammad, kita bantu dakwahnya, enggak harus. Pokoknya niat, saya ingin bahagiakan Nabi Muhammad, itu yang pertama. Yang kedua, sampaikan. Sebab-sebab orang yang tadinya mulia kemudian menjadi hina, itu karena salah satu daripada tiga hal. Yang pertama, sifat sombong. Hati-hati dengan sifat sombong.
Kalau sudah timbul sifat sombong, tunggu, sebentar lagi kamu akan dijatuhkan. Karena sifat sombong tidak boleh. Ada satu pun orang di antara kita yang boleh memilikinya, itu milik Allah semata. Yang kedua, subhanallah, ini sebelum terjadi fitnah yang terjadi di akhir ini. Durhaka kepada orang tua. Dan termasuk durhaka kepada guru, kata Nabi SAW. Orang kalau sudah durhaka kepada orang tua, jangan harap, jangan ambil mantu, jangan bertetangga dengannya, jangan, pokoknya musibah terus yang kena. Pastikan itu. Beruntung yang masih punya orang tua, beruntung. Cukup modalnya senangkan orang tua. Seakan Nabi SAW memberikan wasiat dan memberikan kabar gembira kepada kita. Falyamalil baru ma sya'an ya'mal falan yadkhulan nar. Wal ya'malil aku ma sya'an ya'mal falan yadkhulal jannah. Silahkan orang yang berbakti pada orang tuanya, lakukan dosa apa saja, tidak akan masuk ke dalam neraka. Tapi sebaliknya, silahkan orang yang durhaka kepada orang tuanya, lakukan kebaikan apa saja, tidak akan masukkannya ke dalam surga. Nah itu. Yang ketiga, kata Nabi, orang yang membenci kepada wali-wali Allah, yang mengganggu kepada wali-wali Allah, dan termasuk dari mereka zuriyahku. Hati-hati, karena itu akan menjadi yang tadinya dia mulia, jatuh. Tinggal tunggu saatnya dia akan dapat itu. Na'udzubillah, kan Rasulullah yang menyampaikan, mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau terkait dengan Nabi, terkait dengan ru'ya Nabi, mimpi Nabi, di dalam hadis Bukhari disebutkan, man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqa fa inna syaitan la yatamassalu bi. Barang siapa melihatku dalam tidurnya, maka berarti dia itu melihat sebuah kenyataan, karena sesungguhnya setan tidak mungkin menyerupai aku. Akhirnya kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya termasuk yang berada di dalam gerbongnya Nabi Muhammad, berada di dalam golongannya Nabi Muhammad, berada di dalam golongan mereka tidak pernah benci pada siapapun juga, ngamar selalu baik kepada siapapun juga, rahmat kepada siapapun juga, dan yang terbaik di antara keluarganya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dan saya punya abah selalu mengingatkan, PR kita itu 4, jauh sebelum meninggal harus tuntas. Yang pertama, jangan pernah benci pada orang, jangan pernah benci. Yang kedua, jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Yang ketiga, harus rahmat kepada siapapun juga. Dan yang keempat, jadilah yang terbaik dalam keluarga. Kalau sudah keluarga kita mengatakan kamu adalah suami yang terbaik, kamu adalah anak yang terbaik, kamu adalah ayah yang terbaik, kamu adalah kerabat yang terbaik, dipastikan dia terbaik di sisi Allah. Itu PR kita yang harus tuntas sebelum kita meninggal. Akhirnya kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga kita menjadi yang terbaik di dalam keluarga kita. Kita menjadi orang yang mudah untuk tidak benci kepada siapapun juga, tidak merasa baik kepada siapapun juga, rahmat kepada siapapun juga, dan semoga hidayah, inayah, riayah bukan hanya untuk kita, tapi seluruh saudara kita, kaum muslimin di Indonesia ini maupun kaum muslimin di dunia ini. Semoga Allah berikan limpahan rahmatnya kepada mereka semuanya. Allah angkat segala macam musibah dan bencana, dan terutama saudara-saudara kita yang di Palestina, semoga Allah berikan kemenangan untuk mereka, berikan kejayaan untuk mereka, berikan kekuatan untuk mereka, sementara musuh-musuhnya Allah hancurkan, binasakan dengan sekehendaknya. Dan semoga kita semuanya termasuk yang diberikan oleh Allah Ta'ala anugerah berupa hambanya yang paling besar mendapatkan anugerahnya, yaitu hambanya panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, bahagia hidupnya beserta semua keluarganya, banyak harta bedanya, melimpah tapi tidak ada hisab di akhiratnya, dan setelah cukup modal untuk berjumpa dengannya, dengan Tuhannya, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah amin. Akhirnya saya atas nama Abu Yahbib Zain menyampaikan salam, beliau tidak bisa datang, dan kami hanya menitipkan kepada para habaib, para kiai, bahwasanya mereka anak-anak kita ini kami beri tugas untuk membuat Majelis Darus Sholihin ini. Tujuannya cuma satu, bagaimana cara kita ini termasuk yang berjuang dengan Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad. Jadi mohon diawasi, mohon diemongi. Kalau ada yang salah dan mereka ditegur, karena mereka juga masih anak-anak. Kalau ada sumpah nggak enak, tegurnya langsung telepon pada saya siap untuk menegur mereka semuanya. Dan semoga apa yang bisa menjadi kebaikan dan manfaatan sampai kepada mereka, insya Allah mereka siap untuk melaksanakannya untuk kita semuanya. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.